itu memberikan pilihan bagi rakyat Timor Timur untuk tetap bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memisahkan diri. Referendum yang kemudian digelar berakhir dengan berdirinya negara baru Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002. Keran politik yang terbuka di masa-masa awal reformasi memungkinkan 48 partai politik untuk mengikuti pemilihan umum. Jumlah partai politik ini 16 kali lebih besar dibandingkan masa Orde Baru. Dengan kompromi politik, Abdurrahman Wahid pun terpilih sebagai presiden dalam pemilu 1999 dan Megawati sebagai wakil presiden. Di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Alwi Shihab yang terpilih menjadi Menteri Luar Negeri pertama di era reformasi dihadapkan pada tantangan yang sangat besar. Memang ada kesulitan baik dalam internal Deplu itu sendiri maupun dalam hubungan kita dengan negara-negara yang selama ini mengenal Indonesia sebagai negara yang dipimpin oleh seorang otoriter. Gus Dur waktu itu memberikan kebijakan agar warna Indonesia ini harus berubah dan kemana-mana harus kita menjelaskan bahwa Indonesia adalah New Indonesia yang demokratis, yang ingin bersahabat dengan siapapun dan tetap berprinsip bebas dan aktif. Suatu hal yang mungkin perlu dicatat bahwa kelaziman untuk menempatkan duta besar di negara-negara ASEAN dari anggota militer itu semuanya ditiadakan oleh Presiden Gus Dur, dan untuk menunjukkan kepada baik di dalam maupun di luar negeri bahwa kebijakan Indonesia di bidang luar negeri berubah dengan adanya perubahan dalam orientasi kita, Indonesia yang demokratis, Indonesia yang transparan, dan Indonesia yang menginginkan persahabatan dengan negara-negara manapun. Sesuai arahan Presiden, Menlu Alwi Shihab memiliki rumusan khas dalam menerjemahkan politik luar negeri bebas dan aktif. Yang pertama adalah ecumenical diplomacy, artinya membuka jendela, sekian banyak jendela untuk menampung persahabatan, perkawanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan negara atau bangsa. Semuanya adalah teman. Yang kedua slogan yaitu one enemy is too many, 100 friends is not enough. Pendulum yang selama Orde Baru dianggap terlalu ke barat pun diseimbangkan dengan langkah pendekatan lebih intensif ke negara-negara timur seperti Cina dan India. Gus Dur merasa bahwa hubungan kita dengan Cina betapapun sesama Asia ini harus digalakkan. Tapi beliau tidak pernah mengatakan bahwa dengan hubungan yang erat dengan Cina dan India akan memperkecil hubungan kita dengan Barat. Namun hal paling kontroversial dari langkah politik luar negeri Presiden Abdurrahman Wahid adalah wacana pembukaan hubungan dagang dengan Israel. Ide tersebut memicu protes banyak kalangan, terutama dari kelompok Islam. Pada masa Gus Dur melihat peta di Amerika khususnya, bahwa pada waktu itu Menteri Luar Negeri Amerika adalah orang Yahudi, yang memimpin misi PBB adalah orang Yahudi. Lobi Yahudi yang begitu kuat di Amerika. Pada waktu itu Indonesia memerlukan investasi besar-besaran dari negara barat. Sebenarnya Gus Dur menginginkan dengan membuka kantor misi dagang itu akan membawa simpati bagi orang-orang yang berkuasa di Amerika pada waktu itu. Clinton sendiri kita ketahui bahwa sangat cenderung kepada lobi Yahudi, sehingga Gus Dur merasa bahwa ini suatu kesempatan untuk kita dapat meraih sebanyak mungkin investasi dari Barat dengan hanya membuka
misi dagang yang sebenarnya sudah ada di Yordan, di Maroko, Qatar, di Mesir, dan kenapa Indonesia tidak, tanpa berhubungan secara diplomatik dan tanpa mengorbankan perjuangan Palestina. Setelah Gus Dur jatuh, Wakil Presiden Megawati naik menjadi presiden. Kabinet pun berubah. Hasan Wirayuda menggantikan Alwi Shihab sebagai Menteri Luar Negeri. Hasan yang merupakan diplomat karir melanjutkan politik luar negeri bebas aktif dengan dihadapkan pada proses demokratisasi di Indonesia yang masih sangat muda. Salah satu pilar yang penting dari reformasi yang digulirkan adalah upaya memajukan demokrasi. Dengan kata lain, kita juga dalam proses pengambilan kebijakan politik luar negeri telah terjadi pergeseran. Kalau dulu pada masa Orde Baru, katakanlah yang namanya kebijakan politik luar negeri, kebijakan yang diputuskan oleh Merdeka Utara, Pejambon, Merdeka Barat, katakanlah begitu. Sekarang sentra-sentra itu menyebar. Tidak cukup lagi kita fokus hanya pada Pejambon. Proses pengambilan keputusan, decision making harus menghitung sentra-sentra yang pengambilan kebijakan atau dalam proses penentuan kebijakan yang begitu tersebar tadi. Karena itu pada masa saya menjabat Menteri Luar Negeri, sangat aktif kita lakukan upaya reach out dengan parlemen, dengan kelompok-kelompok civil society, dengan media, dan juga dengan publik. Tanggal 10 Desember tahun 45, dalam pidato radio, Bung Hatta itu menekankan tentang perlunya kebersamaan, kebersatuan antara berbagai kelompok masyarakat. Hanya dengan persatuan yang serapat-rapatnya, demikian kata beliau, kita baru akan mampu mengamankan kepentingan nasional kita. Kemajemukan aktor diplomasi tidak hanya terjadi di dalam negeri, namun juga dalam konteks global. Salah satu tantangan utama kita adalah dunia internasional yang sangat fluid, sangat dinamis. Dulu mungkin saya sampaikan tadi ada barat dan ada timur. Kita tidak memposisikan diri kita mendukung barat maupun timur. Jadi semua serba jelas, hitam dan putih, barat, timur, kita di tengah lah. Tapi sekarang kan situasi sangat fluid. Setiap permasalahan ada konstelasi negara-negara yang mendukung dan yang anti. Jadi semua permasalahan itu sangat issue dependent. Konstelasi negara-negara bukan tidak ada yang baku, seolah ada negara kelompok A dan kelompok negara B, melainkan tergantung dari isunya. Mengenai masalah perubahan iklim misalnya, ada konstelasi negara tertentu. Mengenai masalah perusahaan senjata, ada lagi konstelasi tertentu. Nah, Indonesia ini sekarang dalam bebas aktifnya harus bisa mendefinisikan kepentingan kita di setiap permasalahan itu dan coba melihat bagaimana kita menciptakan like-minded countries, negara yang memiliki pandangan yang sehaluan dengan kita. Saya kira tidak ada negara yang bisa aktif ya di seluruh isu. Itu yang paling pertama yang harus kita pahami. Nah, dalam konteks itu memang ketika misalnya orang melontarkan kritik bahwa politik luar negeri Indonesia tidak aktif, itu kan akan tergantung kepada di isu apa ataupun di lingkup persoalan apa diharapkan Indonesia mengambil peranan, kan tentunya begitu. Indonesia dibebani oleh impian historis. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, Indonesia itu sejak awal mengatakan bahwa kita harus terlibat aktif di dalam percaturan internasional, dalam perdamaian dunia. Jadi dari awal Indonesia itu sudah menganggap dirinya itu harus menjadi aktor regional. Tidak cukup hanya menjadi penonton yang pasif. Jadi selalu tuntutan kepada pemerintah itu adalah
apabila Indonesia kelihatan hanya pasif dan reaktif. Jadi kalau bebas dan aktif berarti kita tidak sekedar merespons apa yang terjadi di luar, tapi kita juga initiate issues. Bukan hanya sekedar supaya gagah-gagahan gitu, tentu tidak semuanya bisa kita pegang. Tapi yang tentu berkaitan dengan kepentingan Indonesia, kepentingan regional, kepentingan negara-negara berkembang dan sebagainya. Nah, tantangan utama itu adalah untuk selalu bisa bebas dan aktif secara substantif. Tidak hanya bebas dan aktif ketika kita sibuk begitu menyelenggarakan seminar, menghadiri ke berbagai macam konferensi, menjadi tuan rumah berbagai-bagai pertemuan, tetapi secara substantif sebenarnya kita hanya pasif. Kita hanya EU, event organizers gitu. Sementara substansinya dikontrol oleh orang lain. Saya kira tantangannya itu, bagaimana mengisi bebas aktif itu secara substansial. Be honest that if developing countries do not take part. Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kondisi domestik Indonesia terus membaik, sejalan dengan reputasi internasionalnya. Good morning everybody. Morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Masuknya Indonesia ke salah satu negara anggota G20 merupakan salah satu indikasinya. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang demokratis. Pencapaian tersebut memungkinkan Indonesia untuk menjalin hubungan baik yang lebih luas di berbagai forum regional maupun internasional. Di masa pemerintahannya inilah, Presiden menerjemahkan prinsip politik luar negeri Indonesia di era kontemporer. In fact, whereas Vice President Hatta in 1948 used the metaphor rowing between the two rings, today, as we have safely passed the two rings, I would use the metaphor navigating a turbulent ocean. In bahasa Indonesia barangkali mengarungi samudra yang bergejolak, samudra yang banyak sekali pulaunya. Diplomasi adalah profesi yang sangat mulia. Diplomasi adalah mengenai bagaimana kita bisa menciptakan persahabatan antar bangsa, dan kita tidak harus apologetik mengenai masalah itu. Seandainya kita menampilkan sosok Indonesia yang bersahabat, sosok Indonesia yang ingin memiliki sejuta kawan dan tidak ada musuh, tidak harus merasa itu sesuatu yang tidak baik. Justru sebaliknya ini sesuatu yang mulia dan harus kita senantiasa lanjutkan. We are young, we are stronger, and as a nation, the world is our hand. We are sick to this feeling of a changing, to make the world a better place today. This is our song for the world to sing aloud. 1,000 friends, zero enemy. As long as we live, we will carry on to the spirits together in our heart. We are bold, we are fighter as a nation. The world in our hand, we are sick to this war hand among nations, because the world is our home. Together we can stop this motion by saying this loud. 1,000 friends, zero enemy. As long as we live, we will carry on to the spirits together in our heart. 1,000 friends.
zero enemy. As long as we live, we will carry on to the spirits together in our heart. 1,000 red, zero enemy. As long as we live, we will carry on to the spirits together in our heart. 1,000 red.